Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengenalan produk inovasi pembelajaran IPA. Pada video ini akan kami sajikan terkait dengan pengembangan produk inovasi dalam hal media pembelajaran yang kami beri judul Scrapbook Digital untuk Pembelajaran IPA Berdiferensiasi dengan pendekatan STS, Sains, Teknologi and Society, dan muatan kearifan lokal Madura. Pada produk inovasi pembelajaran IPA ini disusun saya Ikhwan Wahyudi dan kemudian dibimbing oleh Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Arif Widiatmoko PhD dari Program Studi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Untuk mengakses daripada media yang telah kami kembangkan, yaitu Scrapbook IPA Digital pada materi sistem pencernaan, dapat menggunakan tautan pada layar berikut ini, atau dapat dilihat di kotak deskripsi daripada video ini. Baik, ini adalah tampilan Scrapbook IPA Digital sistem pencernaan yang dapat diakses melalui link yang ada di atas ini, atau nanti bisa cek di kotak description box. Pada halaman awal daripada media Scrapbook IPA Digital ini, pengguna akan ditampilkan terkait dengan judul Scrapbook, yaitu Scrapbook IPA Digital sistem pencernaan, kemudian informasi pengembang, dan ada beberapa unsur yang ada di dalam Scrapbook IPA Digital sebagai informasi awal untuk pengguna ketahui, yaitu terkait dengan muatan kearifan lokal Madura, orientasi pendekatan STS, pembelajaran IPA berdiferensiasi, penguatan profil pelajar Pancasila, dan untuk stimulasi keterampilan berpikir kritis. Nah, untuk Scrapbook IPA Digital sistem pencernaan ini juga disajikan informasi untuk penggunaannya, yaitu kelas 8 SMP MTN. Nah, pada halaman selanjutnya, pengguna akan disajikan terkait dengan halaman judul yang hampir sama, memuat informasi di halaman cover atau halaman sampul yang di awal tadi. Untuk beralih ke halaman selanjutnya, pengguna dapat mengklik tombol next. Nah, kemudian akan disajikan beberapa halaman yang memuat dalam Scrapbook IPA Digital ini. Untuk melihat thumbnails atau apa saja yang ada di dalam Scrapbook ini juga bisa diklik untuk melihat halaman-halaman di dalam Scrapbook-nya. Oke, nah untuk secara garis besar daripada Scrapbook ini terdiri atas bagian pendahuluan, terus kemudian bagian materi dan bagian penutup. Pada bagian pendahuluan ini dimulai dari prakata hingga pada petunjuk penggunaan dan informasi terkait dengan 5 unsur yang ada di dalam Scrapbook itu. Pada bagian prakata di sini ada tombol untuk diklik oleh pengguna dalam hal membaca dokumen yang disematkan atau mengklik pada lambang berupa speaker ini untuk mendengarkan audio. Nah, pada daftar materi di sini ada submateri 1, submateri 2, dan submateri 3 yang dapat langsung diakses oleh pengguna dengan mengklik untuk menuju halaman yang diinginkan. Oke. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan Scrapbook Digital IPA ini juga dilengkapi dengan petunjuk belajar. Nah, untuk petunjuk belajarnya, pengguna dapat memilih 2 versi, yaitu dengan menggunakan dokumen, artinya membaca, atau dengan mengklik video yang ada di Scrapbook ini. Di dalam petunjuk belajar ini disajikan kompetensi dasar, kemudian untuk petunjuk penggunaan Scrapbook, dan beberapa fitur belajar yang disematkan di dalam Scrapbook, termasuk adalah fitur internal dan fitur eksternal Scrapbook. Nah, selanjutnya di sini ada 5 unsur yang kemudian dijelaskan terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Meliputi pembelajaran IPA berdiferensiasi, kemudian ada pendekatan STS, ada kearifan lokal Madura, profil pelajar Pancasila, kemudian
keterampilan berpikir kritis. Nah, jika diamati di sini scrapbook-nya karena bertujuan untuk pembelajaran IPA berdiferensiasi, terdapat beragam sekali jenis media yang tersematkan di dalam scrapbook. Mulai itu video, kemudian bahan wacana, dan tadi ada audio, kemudian ada dokumen, dan fitur-fitur yang lainnya. Bahkan dilengkapi dengan scan QR code untuk membaca informasi lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya untuk petunjuk penggunaan materi pembelajaran. Jadi pada submateri ini disusun menjadi 3. Ada submateri 1 tentang kandungan nutrisi bahan makanan. Kemudian ada submateri 2 terkait dengan sistem dan fungsi organ pencernaan manusia. Dan submateri 3 terkait dengan gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, pada submateri 1 ini ataupun submateri 2 dan 3, semua pembelajaran dimulai dari diri hingga pada proses evaluasi dan refleksi. Jadi, susunan yang pertama dimulai dari diri, yaitu untuk menginisiasi siswa agar belajar itu dimulai dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh untuk submateri 1 terkait dengan mulai dari diri. Siswa diajak untuk mengeksplorasi video yang ada di YouTube terkait dengan kearifan lokal Madura. Nah, pun demikian untuk mengeksplorasi bahan wacana, di sini siswa dapat mengklik untuk menuju ke halaman yang dimaksudkan. Oke, untuk membaca wacananya. Oke. Nah, selanjutnya di situ ada ruang integrasi, di mana ruang integrasi menyajikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana sains, kemudian teknologi, dan untuk society atau masyarakat itu terintegrasi dalam muatan scrapbook ini. Nah, setelah itu dari kegiatan mulai dari diri dan ruang integrasi, siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep. Mulai dari konsep untuk submateri 1, fokus pada kandungan nutrisi pada bahan makanan. Nah, pada scrapbook ini, karena untuk pembelajaran IPA berdiferensiasi, maka diferensiasi proses nampak dari pilihan untuk pembelajaran yang disajikan. Siswa dapat melihat gambar. Jika memang dari belajarnya suka untuk melihat atau mengamati gambar, siswa juga bisa mendengarkan audio atau juga membaca dokumen penjelasan terkait dengan konsep tersebut. Nah, untuk menginisiasi keterampilan berpikir kritis, di sini ada kolom untuk bertanya atau pertanyaan siswa untuk ditantang untuk menjawab. Nah, kemudian ada petunjuknya yang bisa diklik oleh siswa terkait dengan berpikir kritis apa yang ingin diharapkan daripada materi ini. Nah, selanjutnya di situ setelah siswa melakukan eksplorasi konsep, tibalah pada siswa di akhir untuk mengeksplorasi lebih lanjut konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Jadi siswa diperbolehkan untuk menggunakan segala sumber belajar yang mereka miliki untuk proses pembelajaran ini. Nah, untuk mengecek pemahaman konsep, di situ disajikan kuis singkat yang berisikan soal-soal yang bisa dikerjakan oleh siswa langsung di media ini, dan siswa langsung mendapatkan feedback atau jawabannya atau skornya. Oke. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan kuis, nanti siswa kemudian diajak untuk berkolaborasi dan demonstrasi bersama dengan kelompoknya masing-masing, yaitu terkait dengan petunjuknya bisa diklik di dokumen yang dimaksudkan. Nah, untuk ruang kolaborasi ini karena pembelajarannya bersifat diferensiasi, maka setiap proses atau strategi semua dirancang oleh siswa sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Dan untuk hasilnya, siswa dibebaskan dalam memilih produk yang ingin dihasilkan. Entah itu video atau gambar atau laporan yang itu nanti dipublikasikan di dalam platform sosial media untuk masyarakat luas. Nah, setelah itu nanti siswa diarahkan pada elaborasi pemahaman dan evaluasi serta refleksi.
Pada bagian elaborasi pemahaman, siswa nanti akan diminta untuk memperkuat pemahaman yang telah didapatkan. Jadi dengan menuliskan sebuah pertanyaan dan jawabannya yang nanti dapat digunakan untuk saling berbagi informasi kepada teman sebaya. Kemudian tes keterampilan berpikir kritis ini bisa siswa klik untuk menuju ke halaman tes berpikir kritis yang disajikan dalam Google Form. Nah, siswa nanti mulai mengerjakan di dalam laman tersebut. Dan yang terakhir di situ pada akhir daripada submateri 1 atau submateri 2 dan 3, nanti siswa memberikan suatu refleksi dari pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dan entah itu dalam bentuk catatan atau gambar atau video atau media yang lainnya sesuai dengan kreativitas siswa dan dikumpulkan di dalam link Google Drive. Link Google Drive ini juga digunakan untuk pengumpulan hasil karya yang telah dilakukan oleh siswa, sehingga sesama teman bisa saling melihat, bisa saling menilai, memberikan saran dan kritikan yang membangun untuk proses pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Nah, demikian untuk penjelasan terkait dengan sistem penyajian materi dalam scrapbook ini, mulai dari diri, kemudian ruang integrasi, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi pemahaman, evaluasi dan refleksi. Nah, itu juga dapat ditemukan di submateri 2 ataupun di submateri 3. Nah, di bagian ini, setiap lambang atau logo atau simbol ini bisa diklik oleh siswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan penjelasan materinya tersebut. Pun demikian untuk beberapa teks yang ada di dalam media ini. Seperti mulut ini, siswa tinggal klik untuk membaca penjelasannya. Jadi penggunaan scrapbook ini cukup sederhana dan semuanya sudah dipandu dari awal hingga akhir. Siswa tinggal mengikuti apa yang ada di dalam scrapbook ini sesuai dengan strategi dan proses belajarnya masing-masing. Dengan hasil pembelajaran ini diukur dalam bentuk tes berpikir kritis, kemudian tes kinerja dalam bentuk karya, dan produk yang dihasilkan dalam submateri 1, 2, dan 3. Di akhir daripada media ini memuat informasi terkait dengan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan media scrapbook ini dan ditutup dengan cover. Nah, demikian untuk pengantar sekilas terkait dengan scrapbook IPA Digital Sistem Pencernaan ini. Tentunya scrapbook ini dapat digunakan oleh masyarakat secara luas pada umumnya, dan khususnya untuk siswa kelas 8 SMP dan guru IPA untuk proses pembelajaran IPA sistem pencernaan. Beberapa fitur yang telah disediakan dalam scrapbook ini bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh pengguna sehingga dapat efisiensi dan efektivitas daripada media ini tercapai. Dan untuk kelebihan daripada scrapbook IPA digital ini, semua tersedia secara online sehingga dapat diakses dari mana saja. Ukuran scrapbook ini relatif kecil sehingga tidak terlalu membebani konektivitas internet. Adapun kelemahan dari scrapbook ini yaitu masih menggunakan external fitur, yang artinya masih menggunakan fitur-fitur yang itu tidak dapat secara langsung diakses dalam scrapbook. Namun demikian, itu adalah satu bentuk apresiasi yang kami gunakan kepada pengembang karya untuk terintegrasi di dalam media scrapbook ini. Seperti beberapa video ataupun website yang itu adalah karya orang lain yang kami tidak mengklaim bahwasannya itu buatan kami sendiri, sehingga siswa dapat menggunakan berbagai macam jenis teknologi di samping media scrapbook ini untuk proses pembelajaran IPA. Akhir kata, terima kasih untuk partisipasi audiens dalam menonton video ini.
Kemudian untuk penggunaan scrapbook digital ini dapat diakses pada link ini, dan kiranya media yang telah kami kembangkan diharapkan dapat bermanfaat.